kebaktian sejati adalah mempersembahkan tubuh. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bicara tentang persembahan tubuh, maka kita harus berusaha pertama mengenali mana itu tubuh. Jangan sampai kita tidak kenal itu tubuh. Apa itu tubuh? Tubuh sebenarnya dalam bacaan ini menunjuk kepada ini. Secara fisik tubuh. Sehingga dengan begitu pada saat kita beribadah, ya tubuh juga harus beribadah. Keseluruhan hidup kita itu adalah bagian dari tubuh dalam bacaan ini. Dulu ada seorang majelis bertanya kepada saya, memang juga dekat Jumat Agung dan akan ada perjamuan. Lalu dia bertanya begini, Pak Pendeta, saya punya keluarga dekat, dan waktu saya datang di Mamuju, pertama dia yang di rumahnya saya tinggal waktu saya pertama datang di Mamuju, dan tadi malam diberitakan meninggal, dan saya harus bagaimana? Hari ini Jumat Agung dan ini akan ada perjamuan. Tapi dia sudah siapkan segalanya untuk pergi, karena pertimbangannya kalau teman-teman Muslim ya harus dikubur hari itu juga. Lalu saya katakan begini, semua tergantung di kita. Manakah yang lebih baik? Kita ada di kebun tetapi sedang memikirkan ibadah yang terjadi di gereja, atau kita ada di gereja tetapi sedang memikirkan persoalan yang terjadi di kebun. Mana yang lebih baik? Itu pertanyaan saya ke dia, dan pertanyaan yang sama saya tanyakan hari ini. Mana yang lebih baik? Kita ada di gereja tapi pikiran kita ada di kebun, atau kita ada di kebun tapi pikiran kita ada di gereja? Ya? Sama Ji? Beda. Ya, itu yang penting dari pertanyaan ini jangan sampai jadi dua jemaat toh, tetap satu. Jadi memang yaitu dua keputusan, satu yang katakan di kebun tapi memikirkan gereja, dan dikatakan di gereja tapi memikirkan kebun. Kira-kira kalau digeser mana yang lebih baik? Saya ada di bar tapi memikirkan bahwa hari ini sedang ada perjamuan di gereja, atau saya ada sedang perjamuan di gereja tapi saya sedang memikirkan teman-teman saya lagi asik minum di bar. Sama. Semoga kita tidak ada dalam cerita ini, bahwa kita ada di sini tetapi sama dengan yang ada di kebun. Saya ulangi, jangan tertawa. Semoga kita tidak ada dalam cerita ini, bahwa sebenarnya kita ada di sini, tapi orang di kebun akan bilang, sama Ji. Apa saya di kebun, hatiku di gereja. Kamu di gereja, tapi hatimu? Iya, tertawa Papa dari Karumana. Apa itu? Kembali kepada kita. Kita yang menentukan apa itu ibadah sebenarnya. Kita ada di kebun, hati kita di gereja. Kita ada di gereja, hati kita di kebun. Ibadah yang sebenarnya adalah totalitas. Di sini dan seluruhnya di sini. Persembahan itu respon, bukan proposal atau suap. Sekelompok orang menggunakan persembahan sebagai dengan cara yang salah, berpikir bahwa dengan memberi persembahan dia akan mendapat yang lebih besar lagi. Persembahan itu respon,
ucapan syukur atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga persembahan tidak menunggu timbal balik. Persembahan itu adalah pemberian kita, bukan meminta Tuhan memberi lebih dari apa yang kita berikan. John Stott berkata seperti ini, mengkritik kehidupan bergereja. Terlalu banyak kritikannya, tapi ditulis dalam sebuah tulisan pendek, katanya begini: ketika ibadah hanya ritual tanpa realitas, tubuh di sini, realitas pemikiran kita ada di tempat lain. Ibadah tanpa kuasa, ini yang paling berat. Ibadah tanpa kuasa. Banyak orang beribadah tapi tidak meyakini bahwa ibadah itu bisa merubah hidupnya dan bisa merubah keluarganya. Asal datang saja. Tapi kita tidak pernah berharap bahwa ibadah hari ini ketika saya pulang benar-benar bisa merubah hidup saya. Ibadah yang tidak punya kuasa, kita merasa bahwa tidak. Makanya pernah dulu saya cerita, ada suatu masa di mana satu kampung kekeringan, lalu mereka berdoa untuk hujan turun. Sepakat satu jemaat bahwa kita akan berdoa agar hujan turun. Hanya 2 orang anak yang datang bawa payung. Matahari masih sangat panas. Lalu orang yang keluar dari gereja itu berkata, kenapa anak-anak ini datang bawa payung panas begini? Anak itu menjawab, saya kira kita bersama-sama sedang berdoa agar hujan turun. Tapi kenapa kalian tidak bawa payung? Sering kita bertindak. Ibadah itu tubuh, jangan tidur kalau ibadah. Karena ibadah itu persembahan tubuh juga. Kalau kita tidur itu berarti kita tidak ibadah. Karena tubuh ini juga yang harus beribadah. Makanya sarapan kalau datang di gereja. Makanya persiapkan secara baik. Supaya dengan demikian benar-benar kita beribadah. Kita mulai tidak fokus ibadah kalau lupa persembahan. Kita tidak mulai tidak fokus ibadah kalau perut sudah keroncongan. Tubuh ini harus dipersembahkan. Dipersiapkan secara baik. Kalau memang waktunya ibadah, cepat-cepat pulang dari kebun. Supaya bisa beribadah dengan baik. Cepat-cepat hentikan aktivitas supaya benar-benar ibadah mendatangkan berkat bukan kutuk. Ibadah bukan bentuk kesenangan. Bahwa di ibadah kita akan merasakan kita dihibur dan disenangkan. Ibadah bukan tujuannya seperti itu. Ibadah yang tanpa rasa takut akan Tuhan. Semau-mau saja. Ibadah bukan tempat hiburan. Bagaimana mempersembahkan tubuh? Akta kita jelas kenapa disuruh berdiri dalam ibadah. Karena ketika kita berdiri, aku mempersembahkan tubuhku juga. Makanya Sundar Singh dulu melompat masuk ke dalam penginjil India yang terkenal itu, melompat ke dalam tangguh karena tidak membawa apa-apa. Itulah ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berharap bahwa di setiap ibadah kita itu, kita pulang bukan dengan sungut-sungut. Kita pulang bukan dengan marah. Karena kita datang diperbaharui. Kita datang diperbaharui. Kalau memang khotbah tidak menyenangkan, pakai Roh Kudus. Kalau engkau merasa bahwa yang sedang berkhotbah tidak dipenuhi Roh Kudus, kiranya engkau yang dipenuhi Roh Kudus. Kalau yang berkhotbah tidak dipenuhi Roh Kudus, kamu juga bersungut-sungut, berarti kamu juga tidak dipenuhi Roh Kudus. Kalau yang sedang bernyanyi tidak terlalu bagus, lalu kemudian mengganggu kehidupan peribadahan kita, seharusnya engkau yang dipenuhi Roh Kudus merasa terus tenang saja, tentram saja melihat realitas itu. Kita percaya bahwa kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kita menjadi lebih baik dari orang-orang yang kita anggap buruk. Di minggu sengsara ini, kita belajar bahwa hidup kita ini harus didaur ulang. Susah, pergumulan-pergumulan yang datang bukan hukuman, tapi biasanya menjadi proses di mana kita dibentuk
lebih baik lagi. Di ayat kedua pembacaan kita, sesudah bicara tentang persembahan, bagaimana tubuh ini mau dipersembahkan? Harus didaur ulang. Harus didaur ulang. Orang yang tidak bisa berubah, tidak bisa mempersembahkan tubuhnya. Itulah kita akan mendengarkan kisah tentang bagaimana metamorfosis, berubah. Suatu hari ada seorang petani yang sangat jengkel terhadap ulat-ulat dan ular. Ular masuk ke kebunnya dan makan ayam dan seterusnya. Ulat-ulat juga itu alias nono-nono, serangga masuk ke kebunnya dan dia marah. Dia katakan, mulai minggu depan seluruh jenis ulat dan seluruh jenis ular kalau saya dapat di kebun saya bunuh. Dia mengambil keputusan itu dan didengar ulat dan ular. Mereka diskusi, katakan begini, bos, bahaya. Petani sudah tahu ternyata kita ini menjadi musuhnya. Mulai minggu depan petani mengancam kita bahwa setiap jenis ulat atau serangga apapun yang masuk di kebunnya akan dibunuh, dan ular. Lalu dikatakan, apa yang harus kita buat? Mereka kemudian berpikir keras lalu katakan begini, kita harus merubah diri. Oke. Ulat pergi menggantungkan dirinya di daun, lalu kemudian berubah menjadi kupu-kupu, bermetamorfosis. Ular juga, wah, saya juga harus berubah. Dia kemudian pergi ke lubang besar, lalu kemudian mengupas kulit lamanya dan mengganti dengan kulit yang baru. Keduanya bertemu lalu berkata, kita sudah berubah. Benar. Ulat berubah menjadi kupu-kupu, ular mengeluarkan kulitnya, bersiap-siap untuk masuk ke kebun. Ketika kupu-kupu masuk, petani begitu gembira, bahkan bernyanyi, kupu-kupu silakan masuk. Kupu-kupu yang manis, masuklah. Dengan bersuka cita petani menyambut kedatangan kupu-kupu yang kemarin adalah ulat yang sedang memakan tanamannya. Tapi karena kupu-kupu sudah bermetamorfosis, sudah berubah. Ular juga merasa dirinya sudah berubah. Karena sisik lamanya sudah ditinggalkan di dalam goa, di dalam lubang. Dia datang dengan sedikit lenggak-lenggok berpikir bahwa perubahannya akan diterima. Ternyata ketika dia muncul, petani katakan ular. Dia datang dalam bentuk yang sama. Kulit lamanya ditinggalkan, tetapi dia tetaplah ular dalam bentuk aslinya. Tidak ada perubahan apa-apa. Itu yang sedang harus kita kerjakan. Bahwa memang akan ada masa sulit dalam hidup beriman. Akan ada kritikan, akan ada banyak hal-hal yang menyulitkan hidup kita sebagai orang percaya. Tetapi memang kita harus berubah, dan perubahan itu adalah perubahan yang lebih baik. Dari ulat menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu, lalu kemudian semua orang menyukainya. Bukan dari ular kembali kepada ular. Keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian sejati itu adalah persembahan diri. Mari kita benar-benar menjadikan ibadah itu sebagai persembahan hidup. Siapkan dengan baik tubuh kita, berusahalah untuk sehat, sehingga pada saat kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Tak nipalaku salah-salah, tidak asal-asalan, tapi benar-benar kita merasa bahwa hari ini adalah waktu di mana saya beribadah. Memang mungkin akan susah, terpaksa saya harus berdiri. Kenapa harus berdiri? Karena hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia enggak mau kita disengaja karena capek ya, dikasih panjang kaki. Bukan salah, tentu tidak salah. Tetapi kita harus menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan. Ibadah itu tubuh juga, bukan hanya pikiran. Ibadah itu santero hidup ini. Lama sekali. Dan itu keluhan terbesar yang kita dengarkan di gereja dan di setiap ibadah. Lama sekali. Lama sekali. Rasa lama itu ada karena kita sedang memahami bahwa ibadah itu bukan perjumpaan dengan Tuhan. Padahal berhari-hari kita bisa duduk di suatu tempat untuk menunggu bansos atau hal-hal lain. Tapi di gereja tidak ada orang beribadah di gereja sampai 2 jam, paling tinggi 1,5 jam. Tetapi kita selalu berkata lama sekali, lama sekali. Karena kehadiran kita, orang-orang yang berkata seperti itu hadir hanya absen saja.
dia tidak menikmati peribadahan dan perjumpaan dengan Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang benar. Ibadah sejati adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh. Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk mengaminkan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pulang dari gereja, tubuhmu harus merasa puas, pikiranmu harus merasa dikuatkan, imanmu harus merasa dikenyangkan. Jangan sepulang dari gereja melapa di media sosial, tadi bukannya berkat, bukannya sukacita, tetapi sepertinya pulang dari gereja kita merasa tidak bahagia. Celakalah kita kalau kita ada di dalam keadaan seperti itu. Persembahan itu respon, ungkapan syukur. Persembahkanlah tubuhmu, karena tubuhmu sudah diselamatkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.